Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita hingga sampai dengan saat ini. Mari kita merenungkan sejenak tentang apa itu Dunamos Exousia. Dunamos itu kuasa atau power atau tenaga. Exousia itu kuasa atau authority. Kedua-duanya bersumber dari kuasa yang sama, yaitu kuasa Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, dia memberikan perintah atau amanat penting kepada orang percaya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, dia katakan kepada para muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kata kuasa dalam ayat ini adalah dunamos atau power, atau diterjemahkan juga tenaga. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus juga berkata, "Segala kuasa di langit dan di bumi ada padaku." Kuasa di sini adalah exousia. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa atau exousia di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku." Dua bagian firman Tuhan ini menunjuk kepada perintah Tuhan Yesus kepada orang percaya supaya ketika dia sudah ke surga, maka orang percaya yang masih hidup dalam dunia ini mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus itu, yaitu menjadikan sekalian bangsa muridnya dan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hal yang serupa sebenarnya pernah disampaikan juga oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita membaca Lukas 9 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa. Tenaga itu power dan kuasa itu authority. Jadi Tuhan Yesus memberikan tenaga dan kuasa, atau Tuhan Yesus memberikan dunamos dan exousia kepada murid-muridnya. Untuk apa tenaga dan kuasa itu diberikan kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus sekarang menyiapkan tempat di surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Karena di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal, lalu kalau semuanya sudah siap, dia akan datang kembali menjemput semua orang yang percaya kepadanya, supaya di mana dia berada, di situ juga orang-orang percaya berada. Sementara menanti kedatangannya yang kedua kali, yang pasti akan terjadi, maka orang percaya diberikan tanggung jawab atau tugas, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah, menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Maka murid-muridnya itu pergi mengelilingi segala desa dan kota sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Tuhan Yesus katakan, "Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan selama dia berada di bumi adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajar, menyembuhkan, mengusir setan, memberikan kepedulian kepada banyak orang yang bermasalah, yang lapar, yang haus, yang punya masalah-masalah moral, dan berbagai persoalan-persoalan lainnya. Itulah yang dia kerjakan. Maka ketika dia naik ke surga, dia memberikan perintah itu kepada semua muridnya dan semua orang percaya di segala zaman, supaya melakukan apa yang dia lakukan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajar, mengusir setan,
menyembuhkan, dan memberikan berbagai kepedulian berdasarkan belas kasihan Allah. Itulah yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ambillah peran di dalam tugas itu dengan apa yang dipercayakan kepada kita, dengan doa, dengan mengutus para hamba Tuhan ke berbagai ladang pelayanan, memberikan dukungan dana, finansial, dan juga berbagai bentuk dukungan-dukungan yang bisa kita lakukan. Dia pasti datang kembali, dan biarlah setiap kita kedapatan setia melakukan pekerjaannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, salam hangat dari Kota Wisata Batu, saya Pendeta Sudarmanto. Amin.